Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmatnya, atas semua karunia-Nya. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran untuk kita bisa melaksanakan sholat maghrib di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Mawaddah. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala kita, dikarenakan situasi malam hari ini dalam keadaan hujan. Tentu pahala itu akan berbanding lurus dengan usaha, dengan halangan, hambatan yang Allah berikan untuk kita. Semakin bertambah halangan, ujian yang Allah berikan untuk kita, maka tentu pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita masih melanjutkan materi kita, yaitu penaklukan benteng Khaybar. Jadi Khaybar ini punya posisi di hati orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Di Khaybar ini tempat yang sangat subur dan bisa menghasilkan segala macam buah-buahan, terutama kurma. Dan tentu hasil kebun itu menguatkan devisa orang-orang Yahudi. Makanya begitu benteng Khaybar ini ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, mereka merasa kehilangan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berharga. Makanya ketika orang-orang Yahudi itu mendeklarasikan tanah Israel yang mereka sebut sebagai Israel mereka mengatakan bahwa Palestina itu sebagai gantinya Khaybar yang direbut oleh Muhammad. Itu kalimat mereka. Ya. Jadi ketika mereka bisa menguasai Palestina itu, mereka merasa puas bahwa Khaybar yang dulu direbut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai gantinya adalah Palestina. Dan tidak hanya itu, kata Khaybar itu ternyata sebuah kalimat yang menginspirasi para mujahidin Palestina. Salah satunya adalah
mujahidin yang bergabung di dalam Hamas, mereka punya satu roket, itu dikasih nama Khaybar roketnya, dan itu jarak jelajahnya paling tinggi di antara roket-roket yang lain, sampai 160 km. Mengapa para mujahidin itu memberikan nama Khaybar kepada roket-roket mereka? Ini sesuatu yang menginspirasi buat para mujahidin bahwa sekuat apapun Khaybar itu ternyata bisa ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke materi, kita akan mulai dari satu ayat yang ini menjadi pengingat buat kita tentang bagaimana bahayanya orang-orang Yahudi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dan orang-orang Yahudi serta Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang paling benar. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa kita orang-orang beriman tidak boleh mengikuti langkah-langkah mereka. Sebagaimana kemarin satu doa di dalam surah Al-Fatihah itu, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan jadikan jalanmu ini jalan orang-orang yang engkau murkai. Ghairil maghdubi 'alaihim, yaitu orang-orang Yahudi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli sejarah mengatakan setelah kepulangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Hudaybiyah 20 hari ya, setelah perjalanan dari Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan para sahabat Nabi untuk segera menyerang kota Khaybar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kemenangan yang akan mereka raih ketika mereka mengebom benteng Khaybar. Dan janji Allah ini sudah Allah sampaikan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan 1.400 sahabat Nabi masih berada di Hudaybiyah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath ayat 20, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa 'aydiyan nasi 'ankum wa litakuna 'ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah menjanjikan kepadamu wahai Muhammad ghanimah, harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya.
dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu jalan yang lurus. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang wahyu Allah sebelum itu terjadi. Ya. Jadi 20 hari sebelum keberangkatan Nabi ke kota Khaybar, itu Allah sudah menjanjikan kemenangan bagi muslimin. Dan Allah memberikan nikmat yang banyak kepada nabinya. Salah satunya adalah Rasulullah dan kaum muslimin itu dilindungi, dijaga oleh Allah dari upaya orang-orang musyrik Mekah untuk membinasakan mereka. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di kelanjutan ayatnya dikatakan wa ukhra lan ta'diru 'alaiha qad akhata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan sebelumnya, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ternyata Allah tidak hanya menjanjikan kemenangan Rasulullah terhadap Khaybar saja, tapi ada negeri-negeri besar, ya, itu dijanjikan oleh Allah akan dibuka oleh Nabi dan akan diteruskan oleh sahabat-sahabat beliau. Nanti Persia jatuh di tangan muslimin, ya. Kemudian Romawi jatuh di tangan muslimin. Di Yaman, Yordan itu nanti akan dibawa kekuasaan muslimin. Selain itu, harta ghanimah yang diberikan Allah kepada muslimin itu sebagai tanda kebesaran Allah dan sekaligus memberikan pahala kepada para sahabat Nabi yang mereka ridha dengan keputusan Rasulullah SAW di perjanjian Hudaybiyah. Meskipun mereka awalnya menolak, merasa bahwa mereka dirugikan oleh orang-orang Quraisy, sampai pada titik mereka ridho. Dan keridhaan itu meskipun hati mereka mantel, namanya orang mantel. Mantel ditahan itu kan sakit rasanya. Maka kemudian Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada para sahabat Nabi dengan memberikan harta ghanimah yang sangat banyak ketika mereka menaklukkan benteng Khaybar. Dan Khaybar ini jamaah yang dirahmati Allah, jalannya kira-kira 150 km dari sebelah utara kota Madinah. Jadi kalau kita berada di kota Madinah, itu berjalan ke arah utara, ya, itu 150 km. Kalau ditarik dari lurus nanti akan sampai ke tempat namanya Tabuk. Ya, nanti tahun 9 Hijriah itu ada perang namanya perang Tabuk. Itu nanti akan menuju wilayah negeri Syam. Ya, wilayah negeri Syam yang saat itu di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Dan mereka memiliki benteng-benteng yang sangat angkuh dan merupakan markas besar di mana di dalamnya dibangun siasat dan strategi jitu untuk membuat makar bagi kaum muslimin. Ya, kemarin kita sebutkan bagaimana Yahudi Khaybar ini memprovokasi orang-orang Quraisy, memprovokasi Arab-Arab Badui, kabilah Ghatafan, untuk menyerang kota Nabi dengan jumlah 10.000 pasukan, dikepung dari segala penjuru. Dan itu yang membuat provokasi adalah orang-orang Yahudi dari Khaybar. Maka setelah Rasulullah SAW menyelesaikan urusannya dengan orang-orang Quraisy, melakukan gencatan senjata, perjanjian damai selama 10 tahun, maka kemudian Rasulullah SAW itu memfokuskan dirinya untuk menyerang kota Khaybar. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang lemah imannya, orang-orang munafik? Ketika mendengar
Rasulullah ingin menyerang Khaybar dan Allah menjanjikan harta rampasan yang sangat banyak. Ini sifat orang munafik dan orang-orang yang imannya lemah. Begitu mereka mendengar bahwa nanti Nabi akan diberikan kemenangan, mendapatkan harta yang sangat banyak, orang-orang munafik yang enggan bersama Nabi ketika melakukan perjalanan di Hudaybiyah, maka kemudian mereka mendatangi Nabi izin untuk minta ikut, karena mereka tahu persis bahwa ini nanti menang. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulul mukhallafu idza tala'tum ila maghanim lita'khudhuha, dharuna nattabi'kum." Yuriduna an yubaddilu kalam Allah, kullan tattabi'una kadzalikum. Qala Allah min qabl, fasayaqulu bal tahsudunana, bal kanu la yafqahuna illa qalila. Allah membuka rahasia licik orang-orang munafik. Allah mengatakan, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, maksudnya Badui yang tertinggal itu orang-orang yang tidak mau ikut di dalam perjalanan ke Hudaybiyah. Biarkanlah kami mengikuti kamu, kata mereka. Mereka hendak mengikuti kamu, mereka hendak mengubah janji Allah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan oleh Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu ini Muhammad dengki kepada kami, itu kata mereka. Padahal mereka itu tidak mengerti kecuali qalila, kecuali sedikit. Jadi ketika mereka ditahan oleh Nabi untuk tidak ikut bersama Nabi di perang Khaybar, mereka mengatakan, kamu ini benci sama kami Muhammad. Tapi itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun diberikan kabar oleh Allah bahwa muslimin akan menang, Rasul ingatkan kepada muslimin bahwa tidak ada yang boleh ikut di dalam jihad untuk menundukkan benteng Khaybar kecuali yang benar-benar ingin berjihad di jalan Allah. Dan mereka tidak boleh sedikit pun di dalam hatinya itu mengharapkan harta ghanimah. Disingkirkan, tidak boleh. Tidak boleh ada niat dalam hati mereka itu bahwa saya kesana akan mendapat ghanimah. Tapi mereka yang benar-benar ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada awal tahun ke-7 Hijriah berangkatlah 1.400 orang pasukan. Semuanya adalah orang yang ikut di dalam perjanjian Hudaybiyah, atau mereka yang bersumpah di bawah sebuah pohon yang disebut sebagai Bai'atul Ridwan. Jadi ini 1.400 murni dari orang-orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW ketika beliau meninggalkan kota Madinah, Rasul SAW mengangkat wakil beliau di kota Madinah, seorang sahabat Nabi yang bernama Sibah bin Utfutah, ya, Sibah bin Utfutah, untuk menggantikan posisi beliau di kota Madinah. Setelah Rasul SAW berangkat ke Khaybar, Abu Hurairah ini tempat tinggalnya di Yaman, ya. Dan beliau ini berasal dari suku Daus. Tahun 7 Hijriah, ya, itu beliau menuju kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi. Ternyata Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke Khaybar. Ya. Jadi Abu Hurairah ini
itu hanya bertemu dengan Nabi Bapak Ibu sekitar 4 atau 5 tahun. Ya, 4 atau 5 tahun. Tapi subhanallah, Abu Hurairah ini diberi kemampuan Allah itu paling banyak menghafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. 5.374 hadis. Itu ucapan Nabi, perilaku Nabi yang diingat oleh Abu Hurairah. Ya. Padahal bertemu dengan Nabi hanya 4 tahun. Abu Hurairah itu sempat melakukan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Saat itu Sibah bin Uqbah membaca satu surah. Satu surahnya itu adalah surah Al-Mutaffifin. Ya. Wailul lil mutaffifin. Ya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idza kalu 'alan nas yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Jadi kalau kita beli ke pedagang itu kita minta timbangannya diangkatin. Ya, 1 kilo lebih 1 ton atau berapa itu kalau kita jadi pembeli. Tapi giliran kita jadi penjual, sebaliknya yang 1 kilo kita kurangi 1 on misalnya. Nah, itu yang dimaksud di dalam surah Al-Mutaffifin. Maka ketika beliau ini dalam keadaan sholat ya, berjamaah dengan imam sahabat Nabi yang Sibah bin Uqbah, itu dia dalam hatinya ingat tetangga-tetangganya. Celakalah Abu Fulan, celakalah Abu Fulan. Dia kalau membeli minta timbangannya diangkatin. Tapi begitu dia jadi penjual, itu timbangan dikurangi. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau membaca sejarah Nabi Shu'aib, ya, Nabi Shu'aib alaihissalam, itu kaumnya dihancurkan oleh Allah dikarenakan apa Pak? Curang di dalam timbangan. Ya. Maka hati-hati kita yang profesinya sebagai pedagang itu, ya, jangan sampai kita curang di dalam timbangan. Itu akan mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Hurairah itu diminta singgah di rumahnya Sibah, dan Sibah memberikan bekal kepada Abu Hurairah untuk menyusul Rasulullah SAW yang sedang dalam perjalanan ke Benteng Khaybar. Ya. Ternyata Abu Hurairah mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian ada kisah yang disampaikan oleh Abu Talha. Abu Talha ini ayah tirinya Anas bin Malik. Ya. Jadi Anas bin Malik itu punya bapak namanya Malik. Malik ini suatu hari pernah berselisih dengan kabilah lain. Kemudian ayahnya Anas ini ditemukan dalam keadaan mati. Dan disampaikan ayahnya Anas bin Malik ini meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ya, meninggal dalam keadaan kafir. Ibunya Anas namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini setelah selesai masa iddahnya, Ummu Sulaim sudah masuk Islam. Ya, itu dilamar sama Abu Talha. Abu Talha saat itu belum masuk Islam. Dan Abu Talha ini disahkan seorang laki-laki yang kaya raya, punya nasab yang luar biasa di kota Madinah. Dia datang melamar kepada Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, aku tidak bisa menerimamu wahai Abu Talha. Sesungguhnya aku ini telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sementara engkau masih kafir. Ya. Maka kalau engkau mau, aku tidak minta apapun darimu
tidak minta mahar apapun, aku hanya minta maharku adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Abu Talha kemudian masuk Islam. Nah, Abu Talha ini waktu keberangkatan ke Khaybar itu diminta oleh Nabi untuk mencarikan seseorang yang bisa mengurusi keperluan Nabi. Misalnya mengambilkan air wudu, mengambilkan air untuk mandi, mempersiapkan pelanan kuda Nabi dan sebagainya. Maka Abu Talha kemudian minta izin sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana seandainya anakku Anas, anak tirinya tadi, untuk melayani berkhidmat kepada engkau. Maka kemudian diizinkan oleh Rasulullah SAW. Maka di dalam perjalanan ke Khaybar itu Anas bin Malik itu menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW. Ya, dan di Anas itu dikisahkan oleh para ahli sejarah, setiap melayani Nabi itu beliau didoakan oleh Nabi, ya Allah, jadikan anak ini, ya, anak yang kau berikan umur panjang, kau berikan anak ini keturunan yang banyak, kau berikan anak ini kaya raya, dan masukkan dia ke dalam surga. Ya, yang ketiga itu terbukti, Pak. Nanti umur Anas itu panjang sekali, sampai 115 tahun. Anak keturunannya lebih dari 100. Dan Anas nanti meninggal di istananya di Basrah itu dalam keadaan kaya raya. Anas bin Malik ya. Itu hanya melayani Nabi, mengambilkan air wudu, ya kan? Menyiapkan pelanan Nabi ya. Maka Bapak Ibu, kalau berinteraksi dengan anak cucu kita memberikan tugas kepada mereka, menyuruh mereka, jangan lupa setelah tugas itu diselesaikan oleh anak kita, cucu kita, jangan lupa didoakan, Bapak Ibu. Jangan lupa didoakan. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Jadi lisan beliau ini tidak pernah lepas dari doa-doa yang mustajab. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, sepanjang saya bersama Nabi dalam perjalanan ke kota Khaybar itu, Rasulullah SAW itu tidak pernah lepas dari doa ini. Artinya bahwa ini Bapak Ibu tolong doa ini juga dijawabkan. Gitu ya. Doa ini mungkin sebagian kita sudah hafal. Gitu. Doanya adalah Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal azli wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabatid dayn wa qahri rijal. Sudah apa ya? Insyaallah doa ini familiar gitu ya. Terutama sekali yang masih punya hutang. Masih punya hutang. Ya, ini doa yang memang doa yang dijawabkan bagi yang kita masih punya tanggungan, betul ya? Artinya apa? Bahwa doa untuk tidak punya hutang itu doa yang penting. Ya, doa yang penting. Ya. Salah satu yang penting apa? Kan mohon maaf, orang yang punya hutang itu, terlilit hutang itu, itu kadang-kadang mohon maaf suka nipu gitu, suka berdusta. Ya. Kadang ada orang lagi ke rumah, ya, bilang sama anaknya, nanti kalau ada bapak-bapak kayak gini, bilang ya Dek ya, bapak tidak ada di rumah, bapak ada di rumah. Nah, itu salah satunya. Maka ini doa yang harus kita minta betul. Ya. Kata Rasul, ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung dari rasa bingung dan sedih. Ya. Jadi saat sedih ini juga kita berlindung jangan sampai sedih yang apa itu terus menerus gitu. Ya, sedih boleh, tapi nggak boleh berlama-lama. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut dan kikir yang bakhil. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang
dan kesewenang-wenangan manusia. Ya. Ya, jadi ini tolong doa ini didawamkan. Ya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena orang yang terbebas dari hutang itu Allah akan memberikan kemuliaan. Sebagaimana sabda Nabi, "Man faraqa ruhil jasad wa huwa bari'un min salasin dakhala al-jannah min al-kibri wal ghulul wad daini." Kata Nabi, barang siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya, maksudnya meninggal dunia, dan dia terbebas dari 3 hal. Yang pertama adalah sifat sombong, yang kedua adalah sifat ghulul, yaitu khianat, kemudian yang ketiga adalah hutang, maka dia akan masuk surga. Jadi ada orang yang mati, dia meninggalkan sifat sombong, sifat khianat, dan terbebas dari hutang, maka dakhala jannah. Allah akan masukkan ke dalam jannah. Dan ini tolong diperhatikan Bapak Ibu. Dikatakan oleh Nabi bahwa orang yang mati dalam keadaan masih membawa hutang, maka ketika di akhirat kebaikannya akan diambil sebagai ganti. Rasul bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun, qudiya min hasanatihi laisa summa dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikan yang di hari kiamat nanti, karena di akhirat tidak ada lagi dinar dan tidak ada lagi dirham. Jadi kita tidak membawa dirham, tidak membawa dinar, maka di akhirat nanti untuk menembus hutang kita itu, ya, maka sebagai imbalannya adalah pahala kita diambil untuk melunasi hutang-hutang kita. Rasul juga bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidanain hatta yaqda'anhu." Jiwa seseorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Orang yang tidak berniat atau tidak mau melunasi hutangnya, maka orang itu akan ditetapkan sebagai pencuri di hari kiamat nanti. Masya Allah, bahayanya orang yang berhutang dan tidak punya niat untuk membayarnya. Kata Rasul, "Ayyuma rajulun yadainu dainan wa huwa mas'ibun alla yuwaffayahu iyyahu laqiyallaha sariqan." Siapa saja yang berhutang lalu ia punya niat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam statusnya sebagai seorang pencuri. Al-Munawi mengatakan, orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan-golongan pencuri dan mereka diberikan balasan sebagaimana mereka. Sekali lagi, ini bahayanya orang-orang yang memiliki hutang. Makanya syariat Islam itu bukan mengharamkan, tidak ya. Boleh berhutang, itu boleh, ya. Tapi jangan sampai hutang ini menjadi gaya hidup gitu. Jadi saya pernah diberikan nasihat sama ayah saya, Bapak Ibu. Mungkin bahasanya pakai bahasa orang kampung gitu. Tapi kalau dipakai hari ini kalimatnya mungkin begini: hiduplah sesuai level. Jadi kalau level kita ini, mohon maaf, level kita punya kendaraan ontel, ya udah nikmati aja. Jangan sampai karena gengsi, karena ingin
Kita ingin level kita naikkan. Kita ingin naik mobil Bapak Ibu. Tapi sebenarnya itu bukan level kita. Ya. Karena kemudian kita memaksakan diri, ya, hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini. Sampai kemudian ya, kita menjadi orang yang terlilit hutang. Dikarenakan gaya hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Ya. Apa itu besar pasak daripada tiang. Ya. Makanya penting buat kita itu untuk hidup sederhana. Nah, jangan sampai kita punya angan-angan yang tinggi, ya, sampai kemudian kita ini memaksakan diri kita, ya, keluar dari sesuatu yang bukan level kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Salam bin Al-Akhbar, kami duduk di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu didatangkan satu jenazah. Lalu Rasul berkata, apakah si fulan ini memiliki hutang? Para sahabat berkata, tidak ada ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan kembali, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka sahabat Nabi menjawab tidak. Lalu Rasulullah SAW kemudian menyolati jenazah itu. Tidak berapa lama didatangkan jenazah yang lain. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami mohon solatkan dia, solatkan jenazah ini. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah dia memiliki hutang? Sahabat kemudian berkata, iya. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, dia meninggalkan harta sebanyak 3 dinar. Artinya 3 dinar ini cukup untuk melunasi hutangnya. Maka Rasulullah SAW itu menyolati jenazah itu. Kemudian datanglah jenazah yang ketiga. Sahabat kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, solatkan dia. Rasul kemudian bertanya kembali, apakah dia memiliki hutang? Ya Rasulullah, orang ini memiliki hutang. Apakah ada sesuatu yang dia tinggalkan? Tidak ada. Artinya tidak ada uang yang bisa untuk melunasi hutangnya. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada para sahabat, solatkan sahabatmu ini. Rasul tidak menyolati, ditinggal sama Nabi. Ini sahabatmu solati, aku tidak nyolati dia. Ketika Rasulullah SAW meninggalkan jenazah tadi, maka ada Abu Qatadah. Abu Qatadah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mohon solati dia, maka aku yang akan bertanggung jawab atas hutang-hutangnya, aku yang akan lunasi. Maka Rasulullah SAW kemudian menyolati jenazah itu. Ya. Nah, ini kalau hari ini Rasulullah masih hidup, ya, kita mati gak disolati sama Nabi, gak disolati sama Nabi, Nabi gak mau. Makanya di Indonesia berlaku gitu ya, cuman apa itu ya, urutannya yang nggak seperti Nabi gitu ya. Kalau di zaman Nabi itu kan ditanya dulu ya, apakah ini punya hutang atau tidak, baru disolati ya. Kalau di sini kan disolati dulu ya, sudah mau diberangkatkan ke kubur itu, baru kemudian Pak Nurdin tanya ya, nanti kalau jenazah ini punya hutang, mohon ketemu sama ahli warisnya. Ya, itu yang urutannya kurang pas gitu ya. Harusnya ditanya dulu ya, masalah hutangnya itu, baru kemudian kalau beres disolati gitu ya. Makanya dua pertanyaan Nabi ketika beliau mau menyolati jenazah itu. Yang pertama, apakah selama hidup dia pernah sholat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dia punya hutang? Ya. Tapi kalau dia punya hutang, maka Rasulullah SAW tidak mau menyolati orang tersebut. Ini yang penting lagi, dosa hutang tidak akan diampuni oleh Allah walaupun orang itu mati syahid. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, yughfaru lisyahid kullu dzambin ila dain.
Semua dosa yang mati syahid akan diampuni kecuali hutangnya. Jadi orang yang mati di dalam peperangan itu Pak, ya insya Allah doa zinanya diampuni, ya. Dosa minum khamrnya diampuni. Tapi satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah dosa hutangnya. Maka orang yang mati syahid itu nanti jasadnya digantung Pak. Ya. Kalau orang-orang syuhada itu dikatakan oleh Nabi, mereka ada di dalam tembolok burung hijau di surga. Mereka berterbangan di sekitar surga dan mereka mendapatkan makanan dan minuman dari Allah dari surga itu. Tapi bagi orang yang mati syahid meninggalkan hutang, maka itu ditahan dulu. Tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga ya, sebelum hutang itu beres. Nah, ini bahayanya orang yang hutang. Nabi Muhammad SAW itu terbiasa di akhir sholat beliau. Jadi sebelum salam itu kan, setelah membaca apa itu namanya sholawat gitu ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sebelum salam Rasul membaca doa ini, Allahumma inni a'udzu bika minal mahsani wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Itu kalimat Nabi. Ya. Lalu ada yang berkata kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa Anda ini sering meminta perlindungan dalam masalah hutang? Rasulullah SAW bersabda, jika orang yang berhutang berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan mengingkari. Ini akibat orang yang berhutang. Dulu Maimunah ini salah seorang istri Nabi, itu pernah berhutang. Kemudian diingatkan oleh keluarganya. Kata keluarganya, ya Maimunah, jangan lakukan itu. Jangan kamu berhutang, kata sebagian kerabatnya. Lalu Maimunah mengatakan, ya, kata beliau, sesungguhnya aku mendengar Nabi dan kekasihku Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Maka di dalam Islam itu diajarkan adab. Kalau kita ini sudah jatuh tempo belum bisa melunasi, maka datang ke rumahnya. Maaf ya Pak, maaf ya Bu, ya. Setelah jatuh tempo sekian lama saya belum bisa melunasi, ya, berikan saya kelonggaran, ya. Saya akan bersungguh-sungguh melunasi hutang saya, ya. Jadi orang yang berniat sungguh-sungguh ingin melunasi hutangnya itu, meskipun dia dalam keadaan sulit, maka Allah memberikan jaminan, aku akan mudahkan engkau dalam melunasi hutangmu, ya. Maka kadang-kadang ini mohon maaf Bapak Ibu, kita ini sudah ditolong, ya kan, dihutangi oleh teman kita. Mungkin yang menghutangi itu punya urusan, tapi dia rela dengan itu memberikan hutang kepada kita, ya. Maka diperhatikan. Kadang-kadang orang ini punya hutang banyak, ya. Tapi kemudian dia punya kegiatan di luar sana, entah itu pergi kemana, piknik kemana, itu dipamerkan di media sosial. Maka itu bagi orang yang menghutangi ini, orang ini sudah jatuh tempo sekian lama, hutang tidak dibayar-bayar kok. Piknik sana, piknik sini, ini karena piknik gitu. Itu kadang-kadang kita sudah dibantu, tapi menyakiti orang yang menghutangi. Maka ini tolong dihindari, ya. Katakan kita pergi lah, jangan ditampakkan. Itu benar-benar menyakiti orang yang ngasih pinjaman kepada kita, ya. Makanya ini ancaman dari Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang berhutang ini sangat luar biasa, ya. Tapi dengan ini kemudian kita ini satu, jangan pernah lepaskan doa tadi, ya.
Jangan hutang itu jadikan gaya hidup. Kalau kita memang sudah cukup, sudah tidak perlu harus hutang sana hutang sini. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat ancaman dari Nabi, maka mudah-mudahan kita hati-hati. Kalau memang kita nggak butuh banget, jangan hutang. Apalagi hari ini Bapak Ibu itu hutang itu dimudahkan sekali gitu ya. Beli motor nggak pakai DP, beli rumah nggak pakai DP, mudah sekali. Gitu. Ya, tapi nanti urusannya kan berat. Ya, kalau memang kita belum mampu ya kan, kumpulin dulu. Ya, setelah kumpul baru beli motor. Jadi daripada kita berhutang, apalagi ini hubungannya sama riba. Ya, kita sudah celaka nanti. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.